Saat gadis ini tidur nyenyak, dia telah kehilangan keperawanannya. Lihat noda darah di gaunnya. Hazal tahu apa yang terjadi tadi malam. Pria yang mengaku sebagai suaminya yang memperkosanya. Tapi Hazal tak kenal ia. Dia mau kabur. Tapi di sekelilingnya adalah laut. Dia dengan panik berteriak minta tolong. Di saat bahaya, Hazal sudah melompat ke laut. Dia tak tahu. Kekuatan manusia tidak bisa berenang menjauh dari sini. Untungnya, Fural yang melompat ke laut untuk menyelamatkan Hazal. Jika tidak, dia akan selamanya terbaring di dasar laut. Agar mencegah Hazal melompat ke laut lagi, Fural mengikat tangannya bersama-sama. Dia berkata Hazal adalah istrinya yang meninggal 2 tahun yang lalu. Setelah sampai ke darat, Fural melepaskan tali untuknya. Tak disangka, Hazal mengambil pisau buah dan menusuk pantat Fural. Lalu lari menuju dermaga. Sang ayah dan adik juga pergi kemana-mana mencari Hazal. Secara kebetulan, mereka bertemu di dermaga. Hazal segera berlari di depan ayahnya. Tapi ayahnya menamparnya. Karena dia menusuk Fural dan membuatnya terluka. Sang ayah selalu ingin putrinya menikah dengan keluarga bangsawan. Kemudian bantu mengubah kehidupan seluruh keluarga mereka. Hazal merasa sedih karena kata-kata ayahnya, lalu dia pulang. Setelah mandi, 5 hari kemudian adalah hari dia menikah dengan pacarnya. Dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena dia tidak menyimpan waktu bercinta pertamanya untuk pacarnya. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi pacarnya. Hazal telah memakai gaun pengantin. Dia hendak bunuh diri. Tepat saat ini, ayah dan adik perempuan pulang. Mereka mampu menyelamatkan Hazal tepat waktu. Ebru menelepon Fural. Katakan padanya kakaknya telah aman. Ternyata sang adik perempuan itu mengkhianati kakaknya. Dia menipu Hazal ke kapal pesiar untuk diberikan kepada pria yang kaya lainnya. Ibu adalah satu-satunya orang yang bisa Hazal percayai di keluarga. Tapi mereka tidak bilang masalah ini kepada ibu mereka. Ebru berbohong bahwa kakaknya sedang berdebat dengan pacarnya. Hazal pergi ke kantor polisi. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Kemudian dia mengumpulkan keberanian untuk masuk. Tapi dia dihentikan oleh ayah dan saudara perempuannya. Sang ayah mau Hazal harus menikah pria yang kaya. Jika tidak, ia akan mengatakan ini kepada pacarnya. Hazal harus setuju dengan ayahnya. Setelah Furak mengetahui bahwa Hazal memiliki tunangan, dia telah mengirim seseorang untuk membunuh tunangan Hazal. Hazal dijual oleh ayah kandungnya kepada orang kaya seharga $100.000. Tapi pria ini memiliki penyakit mental. 2 tahun lalu, ketika dia menjadi gila, dia telah membunuh istrinya. Karena ia merasa sangat menyesal. Oleh karena itu, dia menikahi Hazal, gadis yang persis seperti mantan istrinya. Namun Hazal tidak bisa melupakan mantannya. Mereka bersumpah mereka akan bersama selamanya. Tetapi sang ayah telah membesarkannya. Jadi, dia harus menikahi Fural. Hazal tidak mengatakan yang sebenarnya kepada pacarnya. Dia berkata karena sang pacar adalah nelayan. Dia tidak ingin menikahi pria yang miskin sepertinya. Kemudian dia putus dengannya. Pada hari pernikahan, sang ayah sangat senang. Dia terus-menerus makan. Ebru menyuruh ayah untuk berhenti makan. Karena semua orang sedang melihat. Sang ibu tidak menghadiri pernikahan putrinya. Dia bersembunyi di rumah dan diam-diam menangis. Hanya dia yang tahu bahwa mulai sekarang putrinya akan kehilangan kebahagiaannya. Tepat pada waktunya untuk menyelesaikan upacara pernikahan, Kenan telah datang ke sana. Dia sangat marah. Karena pacarnya telah mengkhianatinya. Dia bersiap untuk Hazal. Pada saat ini, keduanya menandatangani perjanjian pernikahan mereka. Pada saat Kenan hendak melepaskan tembakan, kemudian bos gangster berlari untuk menghentikannya. Dia adalah ayah dari istri Fural sebelumnya. Selama 2 tahun terakhir, dia telah menyelidiki kematian putrinya. Fural memberitahu semua orang bahwa istrinya terpeleset dan jatuh ke laut. Di samping itu, dia juga sahabat Kenan. Karena ia sudah pernah membantunya memblokir peluru. Dengan saran dari Aziz, Kenan hanya perlu menembak beberapa kali di langit. Lalu segera meninggalkan. Suara tembakan membuat pesta pernikahan kacau. Semua orang bersembunyi di rumah. Hazal tahu bahwa Kenan telah datang. Dia ingin melarikan diri dengan Kenan. Tetapi di bawah saran Ebru, dia masih memilih untuk berkompromi. Pada malam pernikahan, Hazal tidak ingin Fural menyentuhnya. Jadi, Fural telah tidur di ruang tamu. Kenan sangat patah hati, jadi dia tinggal di rumah Aziz. Putri Aziz jatuh cinta pada Kenan. Di masa lalu, ketika dia memblokir peluru untuk membantu Aziz, dia sudah pernah melakukan CPR untuknya dan menyelamatkannya. Selain Putri Aziz, adik perempuan Hazal juga menyukai Kren. Setelah Kenan putus, Ebru ke rumah Kenan untuk menghiburnya. Dia menyuruhnya melupakan kakak perempuannya.
Karena ia sudah menikah dengan pria yang kaya. Tapi Kenan hanya mencintai Hazal. Ia tak suka Ebru. Setelah kakak Kenan pulang, Ebru baru saja setuju untuk meninggalkan. Mereka awalnya adalah pasangan yang penuh kasih. Mereka bersumpah untuk bersama selamanya. Hazal memilih untuk menikahi Vural demi ia sangat kaya. Dan pacarnya hanya seorang nelayan. Vural telah menyewa pembunuh untuk melemparkan Kenan ke laut. Selanjutnya, batu seberat 100 pon diikatkan ke kakinya. 3 tahun kemudian, semua orang mengira Kenan sudah mati. Tapi Kenan menggunakan identitas yang berbeda untuk muncul. Semua orang tidak bisa mempercayai adegan di depan mereka. Ternyata Kenan diselamatkan oleh musuh Vural. Dia juga mantan ayah mertua Vural. 3 tahun terakhir, Kren telah mempelajari segala macam ritus kelas atas. Bos gangster ingin melatihnya menjadi menantu. Dan jadilah penerusnya. Sekarang, Kenan telah benar-benar berubah. Dia membeli saham perusahaan Vural. Jika Vural tidak setuju, maka Vural harus menghadapi kompensasi kontrak hingga triliunan. Hazal tidak tahan adegan itu, jadi dia ingin meninggalkan. Vural memegang tangannya dengan erat. Biarkan Kenan melihat. Malam itu, Hazal bersembunyi di kamar dan menangis. Dia tahu Kenan mau membalas dendam. Pacar Kenan saat ini adalah adik perempuan Hazal. Karena ketika Kenan dan Hazal jatuh cinta, Ebru naksir Kenan. Setelah kakak perempuannya menikahi pria yang kaya, dia dengan lancar menjadi pacar Kenan. Keduanya hanya saling mencintai untuk waktu yang singkat. Maka Kenan mengusulkan untuk putus. Kemudian Kenan menjadi pacar adik Vural. Ece bahkan tidak tahu. Kenan mendekatinya dengan tujuan yang berbeda. Ece memperkenalkan pacarnya kepada saudara ipar Hazal. Bertemu mantan pacar. Hazal sangat terkejut. Kenan adalah cinta pertama Hazal. Keduanya lihat-melihat. Tapi Hazal tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepada Ece. Selama bertahun-tahun, Hazal selalu menyembunyikan foto Kenan. Sebenarnya, alasan dia menikahi Vural punya alasan lain. Bukan harta. Hazal bertemu Kenan. Dia berharap Kenan bisa putus dengan Ece. Karena dia sama sekali tidak mencintainya. Tapi Kenan mengatakan bahwa ia dan Hazal tidak memiliki hubungan sama sekali. Dengan siapa dia jatuh cinta, Hazal tidak hak mengendalikannya. Hazal sangat patah hati. Pada suatu hari, Hazal menemukan foto yang suaminya dengan mantan istrinya. Dan mantan istri Vural terlihat persis sepertinya. Vural juga mengatakan yang sebenarnya. Hazal segera mengerti bahwa Vural tidak menyukainya sama sekali. Dia sendiri hanyalah pengganti. Vural mengatakan bahwa orang yang ia suka sekarang adalah Hazal. Dia benar-benar lupa tentang mantan istrinya. Pada malam pesta perusahaan, Kenan telah meraih tangan Ece di depan Hazal. Dia bilang dia ingin menikahinya. Namun seluruh keluarga Vural segera menghentikannya. Pulang ke rumah, Vural mengatakan yang sebenarnya kepada adik perempuannya. Sebenarnya, Kenan tidak menyukai Ece. Sebelumnya, dia pacar kakak iparmu. Semuanya untuk balas dendam pada keluarga kita. Setelah mengetahui kebenarannya, Ece putus asa. Tapi dia sangat menyukai Kenan. Dia ingin menikahinya. Adegan ini dilihat oleh Hazal. Selama bertahun-tahun, Hazal selalu memakai kalung yang diberikan Kenan padanya. Ini adalah tanda cinta mereka. Ketika Kenan memutuskan menikahi Ece, Hazal melepas kalung itu dan mengembalikannya padanya. Adik Vural terkena kutukan mutiara hitam. Dia menderita kanker. Dia hanya tersisa 3 bulan untuk hidup. Setelah Ebru mengetahui bahwa Kenan berniat menikahi Ece, dia diam-diam datang ke rumah sakit untuk melepas ventilator. Meskipun dia putus dengan Kenan, tapi Ebru masih mencintai Kenan. Untungnya, Ebru bertemu saudara iparnya. Dia berkata jika tetap seperti ini, Kenan akan tahu yang sebenarnya. Dia menyarankan iparnya memiliki bayi perempuan dengan kakak perempuannya. Bahkan jika Kenan tahu yang sebenarnya, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Vural tidak berharap dia menjadi lebih jahat darinya. Meskipun Ece hanya memiliki 3 bulan untuk hidup, tapi dia masih ingin menikahi Kenan. Ketika ibu Vural memotong tali merah, hati banyak orang juga merasakan sakit. Tepat waktu ini, di layar muncul buku harian istri sebelum Vural. Di atasnya menggambarkan tindakan kriminal Vural. Ayah dari mantan istri membawa bawahannya ke upacara pernikahan. Tapi Vural tidak mengakui bahwa dia membunuh mantan istrinya. Setelah mengetahui dosanya akan terungkap, Vural hendak melarikan diri. Aziz akhirnya menemukan video putrinya dibunuh. Tapi Vural menangkap Hazal untuk mengancam semuanya. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya menemukannya bersembunyi di pegunungan. Meskipun dia menyandera Hazal, tapi dia masih ditangkap dan didakwa.
dan menjalani sisanya di penjara. Ece tahu bahwa dia tidak bisa hidup lama. Dia ingin membuat Kenan bahagia. Jadi ia minta cerai. Selanjutnya, alasan mengapa Hazal menikahi Fural tahun itu terpaksa. Jika Hazal tak setuju, Fural akan membahayakan seluruh keluarganya. Setelah Kenan mengetahui kebenaran, dia kembali ke Hazal. Mereka akhirnya mengadakan pesta pernikahan di pantai. Dan Hazal memiliki wajah yang sama dengan mantan istri Fural. Itu karena mereka saudara tiri dari orang tua yang berbeda. Ayah dari mantan istri Fural adalah cinta pertama ibu Hazal. Dia adalah ayah biologis Hazal.